warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pak Kiai, Profesor Iba, mohon maaf. Yang saya hormati Profesor Dr. Sofiullah Muzamil, MAG. Yang saya hormati MOT dan fasilitator Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan auditor halal ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan auditor halal angkatan 33. Alhamdulillah di penghujung hari ini, penghujung sesi ini, hari pertama ya kita masih diberi kesempatan dan semangat eh, dalam mengikuti majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahmayanti, fasilitator sekaligus moderator untuk sesi berikut. Mohon maaf, materi kita yang terakhir untuk sesi hari ini adalah konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah yang nantinya akan disampaikan 1 jam ke depan akan disampaikan oleh Bapak Sofiullah Muzamil. Dan biasanya Bapak Ibu, Pak Kiai ini biasanya langsung diskusi ya Pak ya, mengajak peserta untuk berdiskusi aktif dalam sambil penyampaian materinya begitu Pak. Untuk informasinya Pak, peserta pelatihan auditor halal angkatan 33 ini berjumlah 50 orang, berasal dari ada LPH, ada dari universitas juga, politeknik, balai besar juga, Bapak. Mungkin demikian informasi dari saya, Bapak. Untuk selebihnya, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu eh, calon auditor halal yang saya hormati, ini pelatihan auditor halal angkatan ke-33 yang berbahagia, para fasilitator dari Halal Institute yang saya hormati. Pada kesempatan ini seperti biasa, saya diminta bicara tentang konsep halal haram ya, fatwa MUI dan konsep halal haram dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibantu ya apa slide-nya, Ibu host J. Baik, saya selama sambil menunggu share screen dari eh, host, saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa bicara tentang materi fatwa MUI dan konsep halal haram ini suatu materi saya kira yang sangat penting dalam artian disinilah core inti dari pelatihan ini karena para auditor halal, para auditor halal ini kita harapkan betul untuk aware dan juga memiliki pengetahuan yang memadai tentang halal dan haram dalam Islam. Karena memang the main mission kita itu adalah menjaga jangan sampai saudara-saudara kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah slide-nya sudah siap? Mohon maaf Pak Allah, Kiai, siap Pak Yai, insya Allah. mohon maaf Pak Kiai, saya minta ini slide-nya dulu ya Pak Kiai. Baik, Kita saya adanya sambil materi dari sambil saya jalan aja ya. Bapak Ibu seperti disampaikan tadi oleh Ibu moderator, eh, biar efektif, saya apalagi ini jam terakhir, jam yang sangat riskan ya, jam sangat yang high risk ya. Sudah wattnya sudah mulai menurun semua. Saya harap ini nanti kita lakukan dengan cara partisipasi aktif dalam artian tidak apa one way communication, tapi ada partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Tidak perlu nunggu ada sesi tanya jawab terakhir, tapi kita langsung saja apa yang Bapak Ibu rasakan perlu ditanyakan atau perlu direspon silakan ya.
Mungkin menurut saya itu jauh lebih efektif daripada Bapak Ibu terkantuk-kantuk mendengarkan, kemudian nanti di akhir ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, kita awali dari ketika bicara fatwa MUI ini kebetulan baru selesai kemarin ya, kemarin baru selesai tanggal 23 MUI melaksanakan musyawarah nasionalnya yang ke-11 ya di Jakarta, tepatnya di Mercure Hotel Ancol. 3 hari agenda utamanya memang sudah 5 tahun, agenda 5 tahunan, yaitu perombakan kepengurusan. Dan alhamdulillah sudah terpilih ketua baru, yang mana ketua baru ini adalah ketua yang lama gitu ya, yang baru menjabat periode transisi dari Kiai Miftahul Ahyar, kemudian tahun ketiga diganti oleh beliau, ya Anwar Iskandar, dan kemarin para musyawir, para peserta mufakat untuk menetapkan beliau untuk melanjutkan kepemimpinan di MUI. Ya, dalam MUI ini Bapak Ibu, Majelis Ulama Indonesia itu masih banyak yang belum dipahami oleh masyarakat dalam artian bahwa MUI itu masih dianggap sebagai underbow atau bagian dari pemerintah, struktur pemerintah atau apa bagian dari pemerintah ya. Padahal sebenarnya MUI itu adalah organisasi keagamaan kemasyarakatan. Sifatnya bukan bottom up tapi bukan top down tapi bottom up. Inisiatif dari masyarakat itu sendiri dulu digagas oleh ya Buya Hamka ya pada tahun 75 menginisiasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia ini. Maka berdirilah Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya terdiri dari ada komisi dan lembaga. Ada 12 komisi dan juga ada 12 lembaga. Nah, sekarang ada tambahan lagi, komisinya namanya Komisi Metodologi gitu ya. Tambahan terbaru yang hasil Munas 11 kemarin. Di di antara komisi dan lembaga ini, di lembaga ada 2 institusi namanya DSN dan LP POM. Ini 2 lembaga yang hadir, yang ada tidak bersamaan dengan lahirnya MUI. Artinya pada periode pada pemerintah pada saat Ma'ruf Amin ya, Profesor Ma'ruf Amin memerintah apa namanya memimpin, tepatnya ya Sahal Mahfud ya, kemudian digantikan oleh Ma'ruf Amin, didirikanlah lembaga DSN dan LP POM ya. Tugasnya DSN Dewan Syariah Nasional, LP POM itu lembaga pemeriksa apa namanya obat dan apa nama dan obat dan medika ya, obat-obatan dan makanan ya, maaf. Nah, di MUI sendiri ada 2 institusi, ya, ada 2 institusi yang outputnya, tugasnya adalah mengeluarkan fatwa. Ya, next ya, slide-nya next. Ada 2 tugasnya, yang tugasnya mengeluarkan fatwa. Pertama disebut dengan Komisi Fatwa, yang kedua Dewan Syariah Nasional ini. Kedua-duanya memiliki tugas melahirkan fatwa. Ya, cuman berbedanya kalau Komisi Fatwa itu bidang kajiannya, ruang lingkup fatwanya lebih luas dibanding Dewan Syariah Nasional. Kalau Komisi Fatwa itu mengeluarkan fatwa di semua bidang kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, keagamaan, ya, mulai dari persoalan agama, persoalan apa politik, persoalan budaya, persoalan apa namanya teknologi dan semua hal kecuali kecuali hanya satu hal, ekonomi dan keuangan syariah. Hanya itu saja. Jadi Komisi Fatwa memberikan fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa ini dalam semua bidang kehidupan kebangsaan keagamaan, kecuali dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah,
di bidang keuangan ekonomi dan keuangan syariah itu, maka MUI membentuk sebuah lembaga tersendiri namanya DSN. DSN inilah yang memang sengaja dibuat oleh MUI untuk menangani persoalan ini terkait dengan mulai semaraknya gerakan ekonomi syariah di masyarakat, ya, terutama pada masa Yai Ma'ruf Amin memimpin gagasan tentang ekonomi ekosistem ekonomi syariah itu begitu gencar dan kuat sehingga lahirlah DSN ini fungsinya. DSN ini fungsinya tugasnya adalah mengeluarkan fatwa terkait persoalan ekonomi dan keuangan syariah baik untuk lembaga perbankan ataupun non perbankan syariah. Nah, itu pertama, jadi perbedaan antara Komisi Fatwa dengan DSN. Ruang lingkupnya, persamaannya sama. Perbedaan kedua, maksud saya perbedaan kedua, kalau Komisi Fatwa, mustafti atau orang pihak yang meminta fatwa disebut mustafti, itu bisa datang dari siapa saja. Boleh dari perorangan, boleh dari kelompok, boleh dari grup, boleh dari institusi, lembaga, atau organisasi apapun, boleh. Semuanya bahasa hukumnya memiliki legal standing ya. Sebagai warga negara memiliki hak untuk mengajukan fatwa, meminta fatwa kepada Komisi Fatwa MUI. Sementara DSN itu mustaftinya pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan meminta fatwa itu terbatas. Tidak semua warga negara memiliki hak untuk mengajukan fatwa terhadap DSN, tapi melalui saluran yang diantaranya disebut dengan DPS. DPS itu Dewan Pengawas Syariah. DPS itu adalah orang yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN untuk berada di semua perusahaan-perusahaan ekonomi yang berbasis syariah, baik perbankan ataupun non-perbankan. Kedudukannya di perusahaan itu, DPS itu setara dengan komisaris, sehingga memiliki hak untuk melakukan pengawasan, ya, pembenahan, manajemen dan produksi yang kalau dianggap tidak sesuai dengan syariah, DPS punya wewenang untuk melakukan koreksi dan pembenahan. Itu ya, DPS. Itu ditempatkan oleh DSN. Bisa orang-orangnya bisa atas permintaan dari perusahaan yang bersangkutan mengajukan calon DPS, kemudian dites pengetahuan keagamannya, terutama fikul maliyah di DSN. Kalau dianggap lulus dan cakap, maka dia dikeluarkan sertifikat kelayakan untuk menjadi DPS. Baru kemudian dikembalikan ke perusahaan yang meminta penempatannya. Tapi bisa juga DSN yang melakukan penempatan di drop gitu ya. Kalau memang belum tidak ada permintaan. Nah, siapa mustafti DSN itu? Mustafti DSN itu ya DPS itu. Kalau atau dari pihak pemerintah seperti Bank Indonesia, OJK atau Menteri Keuangan. Karena mustaftinya itu tertentu DSN itu, maka sifat fatwanya menjadi mengikat. Ya, beda dengan Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa, sifat fatwanya itu tidak mengikat. Betul-betul murni pure fatwa keagamaan. Mengikat hanya kepada orang yang percaya saja dengan fatwa itu. Ya, mengikat kepada orang yang percaya dengan fatwa itu. Kalau yang tidak percaya, yang tidak mengikat gitu ya. Nah, contoh kayak kasus misalnya orang boleh percaya boleh enggak gitu ya. Kalau enggak percaya tidak mengikat. Tapi kalau percaya ya berarti dia dengan sendirinya mengikat gitu ya. Kayak contoh fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, kebetulan saya berada di dalamnya dan ikut sidang juga di dalamnya tentang pajak berkeadilan. Nah, kami atas dasar permohonan dan keluhan dari masyarakat yang terjadi terkait dengan pajak yang sangat tinggi, akhirnya termasuk ranah pajak yang kita bahas, nilai pajak sangat tinggi, bagaimana kita merumuskan pajak yang berkeadilan itu seperti apa. Maka kami dalam Munas kemarin merumuskan
tentang konsep pajak berkeadilan itu. Ya, satu pertama, menurut kami atas dasar ijtihad kami kolektif di Komisi Fatwa memutuskan bahwa eh, bahan pokok ya, bahan pokok sembako lah ya, itu seharusnya dibebaskan. Tidak boleh pemerintah melakukan pajak terhadap beras, telur, gitu ya. Itu bahkan kita sepakat itu eh, melanggar dari eh, apa namanya eh, hakul jizya itu. Sebenarnya hakikat dari pajak itu sendiri sebenarnya dikenakan kepada suatu usaha atau benda pajak, objek pajak yang memiliki nilai produktif. Kan itu ya. Itu substansinya. Kebolehan apa namanya pajak itu dikenakan hanya kepada objek yang memiliki nilai nilai apa namanya konsumtif atau nilai produktif maksud saya. Sementara bagi objek pajak ya bagi suatu benda atau objek yang tidak memiliki nilai produktif, bahkan itu menjadi kebutuhan pokok, maka itu keluar dari ketentuan dasar kebolehan melakukan pengungkap pajak. Karena hukum dari pajak itu bukan wajib, ya. Hukum dasar, hukum asal dari pajak itu tidak wajib. Maka kami bersepakat atas dasar pertimbangan seperti itu, berbagai nas yang kita gali menyatakan bahwa tidak boleh pemerintah memungut pajak pada bahan pokok. Karena itu sama sekali tidak produktif, beda kalau orang yang jualan beras, itu baru kena pajak penjualnya. Tapi pada rakyat yang mengkonsumsi itu tidak boleh kena pajak gitu ya. Nah, oke itu pajak usaha bagi yang ini kan jelas dia memproduksi produktif. Itu eh, yang kita ajukan bahwa kan kita sampaikan kalau pemerintah ya dari sisi hukum hukum agama itu tidak boleh dalam artian itu haram dilakukan itu ya. Jadi kami sepakat seperti itu. Nah, nanti apa namanya eh, bagaimana eh, pemerintah mau menjalankan apa enggak ya kita terserah kita tidak bisa memaksa pemerintah apakah mau melakukan apa yang kita rumuskan ini atau tidak ya tapi masyarakat bisa menilai gitu ya inilah ruh semangat agama Islam itu seperti itu tidak memberatkan gitu ya Islam itu tidak memberatkan dalam hal bidang malia itu Islam itu juga sangat tidak memberatkan kalau hal-hal yang sifatnya memang produktif, mencari keuntungan, ya wajar kena pajak. Lah, kalau yang sifatnya itu kebutuhan pokok, itu sebenarnya itu melanggar dari apa namanya ketentuan asal. Nah, itu contoh kasus. Mohon maaf mungkin agak melebar ya. Juga contoh kasus lagi misalnya pajak tentang bagaimana kita hukum kita membantu perjuangan Palestina ya, perjuangan rakyat Palestina di Gaza yang alhamdulillah respon masyarakat luar biasa bahkan resonansinya itu sampai ke luar negeri negeri jiran itu berterima kasih dengan keluarnya fatwa ini ya fatwa yang menyatakan haram hukumnya kita membeli produk-produk yang jelas-jelas ya perusahaan itu punya punya hubungan apa apa nama punya punya hubungan donasi terhadap Israel itu kita hukumi haram itu ya sama halnya kita membantu orang membelikan senjata untuk membunuh manusia di Palestina nah itu alhamdulillah kan responnya luar biasa ya dan sampai ke negeri jiran Malaysia itu banyak kabarnya masuk ini banyak apa gerai-gerai sektor ekonomi usaha yang berafiliasi ke Israel itu yang tutup. Oke, balik lagi ke materi ini, Bapak Ibu ya. Itu perbedaan antara DSN dengan Komisi Fatwa. Oke ya. Semoga bisa diterima. Kalau ada yang mau anu bisa langsung aja Bapak Ibu ya. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung bertanya. Oke. Yang kedua, kita masuk pada syariat Islam. Ya, bicara tentang fatwa otomatis bicara tentang syariat Islam. Tadi saya bilang hukum fatwa itu sifatnya jaiz, jawaz ya.
tidak ada paksaan orang untuk melaksanakan fatwa karena ini bukan kewajiban yang datang dari Allah tapi bersifat ijtihadi gitu ya dari para ulama. Syariat Islam ya ketika berbicara fatwa otomatis dalam konteks syariat Islam, ajaran Islam. Apa itu syariat? Masyarallah apa? Masyarallahu li'ibadil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram apa? Liiqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Ini yang disebut dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu segala ketentuan yang semuanya berasal dari Allah, ya. Datangnya itu dari Allah. Apa itu? Berupa perintah ataupun larangan. Jadi agama itu isinya cuma dua kan? Isinya kita beragama itu cuma dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Hanya itu, ya. Nah, isinya beragama itu dua. Terus apa? Yang kedua, halal ada persoalan yang halal boleh kita lakukan, ada yang haram harus kita tinggalkan. Jadi persoalan perintah, larangan, halal dan haram, semuanya itu datangnya dari Allah. Allah yang menentukan. Oh ini halal, oh ini haram, ini tidak boleh dimakan karena haram. Yang menyatakan haram itu bukan manusia, bukan ulama, tapi Allah langsung. Ya, Masya Allah min ibadihi li ibadil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram. Apa tujuannya Allah itu memberikan aturan, guidance of our life ini, guidance life ini untuk liqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas agar tercipta kehidupan yang berkeadilan ya, tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya apa? Ini dirumuskan dalam usul fikih disebut dengan maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah itu ada 5 tujuan pokok dari disyariatkannya ajaran Islam. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul nafas, menjaga jiwa. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Hifdzul akli, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Apa sedikit penjelasan dari hifdzu ini? Misalnya kenapa Allah melarang orang minum-minum hamar, bir, dan lain sebagainya, hal-hal yang memabukkan. Ini dalam kerangka hifdzul akli, ya. Allah menjaga kesehatan akal manusia. Kenapa? Terbukti barang-barang yang disebut tadi, Homer, bir dan sebagainya itu, yang nafsa itu semuanya merusak ya saraf otak, saraf akal manusia. Padahal manusia itu kekuatan utamanya di otak itu, di akal itu. Lah kalau itu dirusak, maka rusak semua. Itu ya. Maka Allah turunkan syariat ajaran melarang hambanya untuk mengkonsumsi apa minum-minuman keras itu. Ya karena apa? Jangan sampai kita merusak otak kita sendiri, saraf berpikir kita. Kalau otak sudah dirusak, ya kita nggak bisa apa-apa. Ibarat IC chipnya itu ya. Nah, kalau sudah rusak, maka kita rusak. Kalau kita rusak, keluarga kita rusak, masyarakat kita rusak, dan kerusakan itu akan menjalar ya, akan menjalar pada semuanya. Itu contoh ya. Ada syariat kenapa ada halal dan haram itu ya. Kemudian kenapa ada pernikahan, misalnya peraturan. Itu semua aturan itu Allah lakukan, Allah berikan untuk menjaga agar manusia itu nyaman hidupnya, agar bahagia hidup di dunia dan akhirat. Jadi manfaat dari syariat Islam itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Oke, ya, itu intinya. Nah, dalam hukum Islam itu dikenal ada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Nah, hukum taklifi atau divining law, primary rules, itu adalah hukum yang melekat kepada setiap mukallaf. Itu taklifi. Kallafa, yukallifu, taklifan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya cuma ingin tahu ini, Bapak Ibu ini aktif mendengarkan apa enggak ini? Ah, jangan-jangan sudah ngantuk ini. Coba. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Terakhir Oh, itu Tetap ya. dengarkan, Prof. coba Hikmah. dibantu. Mukallaf itu siapa?
Mukallaf. Pastinya sudah tahu semua ya. Mukallaf itu siapa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Orang yang sudah dikenai beban hukum Syariat. apa syariah, Pak Yai. Ah, oke, bagus. Yang lain ada yang menyempurnakan? Mohon Apa? izin Pak Orang Yai, yang sudah orang Silakan. balik, yang Yai. sudah sempurna akalnya mungkin Pak Yai. Orang yang sudah sempurna Tarik akalnya. Kak. Boleh, bagus. Lain? Mohon Orang izin Pak Kiai. Ye. Orang yang sudah sempurna akal dan sudah balik Pak Kiai. Ah, bagus. Tambah lengkap, bagus. Ada yang lebih melengkapi lagi? Sempurna akalnya dan sudah balik. Oke, luar biasa. Tadi yang pertama siapa? Ibu apa? Yang pertama. Oh, Mohon maaf Pak Kiai, mau Ye. mencatat namanya. Ye, Oh, ini silakan. Lanjut, Pak. Ernawati, Bu. Baik, baik. Dari bapak-bapak belum dengeran suaranya. oh, Tadi oh, saya udah jawab Pak izin Yai. Ustaz, Ye, izin silakan. Kiai. Orang Ye, yang sudah akil balik, yang berakal dan yang sudah terkena hukum taklif yang sudah ye. dibebankan kewajiban dan dosa, pahala dan dosa. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang lebih bagus lagi, menyempurnakan? Mohon izin, Pak Ye, Yai, saya Kiai, menjawab. ye. Bu siapa? Orang yang Rina Sugiyarti Dwi Gita. Oh, silakan Ibu Prima. Rina Sugiyarti Dwi Gita nama saya, Pak Yai. Oh, maaf, maaf. Bu Rina. Sudah ganti ya. Mohon maaf. Ya, ya. Jadi Silakan Bu Rina. orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu, Pak Yai. Itu mukallaf. Iya, Pak Yai. izin jawab Pak Kiai. Ya, silakan. Izin jawab. Ya, dengan Ya, Edi Prianto. ya, Mukallaf Pak yang Edi. pertama, dia beragam Islam. Oke. Kemudian dia sudah balik, Hmm. kemudian sudah dibebankan syariat Islam dan dia mampu memahami ajaran Islam dan berakal sehat. Ya, luar biasa. Ya, masih ada yang lebih sempurna lagi? Ibu Anita tadi Oh, sudah raisen. Silakan Ibu Anita. Ibu Anita. Sudah disempurnakan sama Bapak yang sebelumnya. Oh, sudah. Saya turun. Ya, ya, ya. Makasih, maaf. Tidak apa-apa. Redaksinya kan berbeda. Oh, ya udah. Kalau boleh, jadi saya ingin sampaikan bahwa mukallaf itu adalah yang pertama dia harus Islam, yang Hmm. kedua dia harus akil atau berakal, dia harus balik dan padanya telah terkenai hukum wajib dan mendapatkan dosa kalau melakukan kesalahan. Ya, baik. Luar biasa. Yang paling akhir itu kan enak, tinggal menyimpulkan ya. Baik, ya ada tiga Bapak Ibu mukallaf itu. Kalau tiga hal ini terpenuhi maka langsung disebut mukallaf. Tadi, yang pertama Muslim itu harus Islam ya. Yang kedua yang normal, berakal, akal sehat, akil ya. Jadi normal, berpikirannya normal, tidak terganggu saraf otaknya. Kalau mohon maaf, apa terganggu gila atau abnormal, maka dia tidak mukallaf. Yang ketiga harus sudah balik. Nah, tiga hal inilah yang menjadi elemen utama orang disebut mukallaf. Ya, satu saja dari tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut mukallaf. Ya, satu saja. Dia Muslim, dia akalnya normal, tapi belum balik, maka tidak disebut mukallaf. Dia sudah balik, Muslim, tapi tidak normal akalnya, juga tidak bisa disebut mukallaf. Begitu pun juga dia Muslim, misalnya ya, dia apa namanya sudah balik, tapi akalnya tidak normal atau belum balik, maka harus tiga-tiganya. Apa konsekuensi dari disebut mukallaf itu? Saya sebutkan tadi, taklif itu berasal dari kata kallafa yukallifu taklifan. Fahuwa wadaka mukallafun. Ya, artinya orang yang terkena beban. Beban apa? Beban hukum. Ada berapa hukum yang membebani mukallaf? Ada 5. Pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Artinya bagaimana Bapak Ibu?
Ketika tiga unsur ini ada pada seseorang, pada saat itulah dia disebut mukallaf. Pada saat dia disebut mukallaf, ibarat dia kita masuk ke taksi. Begitu dibuka, argo sudah jalan. Nah, gitu ya. Pintu dibuka, argo sudah jalan. Artinya, kalau orang sudah mukallaf, kelima beban hukum itu jalan. 24 jam. Kita tidur, bisa jadi tidur kita itu wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makro, bisa haram. Jadi everything we do, apapun yang kita lakukan, mulai dari tidur sampai tidur lagi itu tidak bisa lepas dari aspek hukum lima ini. Nah, dan efek konsekuen dari hukum ini yang akan kita pertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di padang mahsyar kita semua itu akan anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, ya. Tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau saya selama di dunia ya Allah sering digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kaki juga bersaksi, saya selama di dunia sering diajak jalan ke tempat yang tidak benar. Perut bersaksi, soalnya ya Allah selama di dunia tidak pernah diisi dengan barang yang haram, yang halal. Itu, ya, itu semuanya akan bereaksi. Makanya ketika kita mukallaf harus hati-hati menjaga tubuh kita ini, ya, menjaga tubuh kita ini. Karena apa? Setiap anggota tubuh itu punya hak. Likulli haqqin fa'tu kulladzi haqqin haqqah. Mulut punya hak, ya. Otak punya hak untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Mulut punya hak untuk diajarkan bicara adab yang baik dan benar, ya. Semuanya telinga punya hak untuk mendengarkan, ya, hal-hal yang baik. Jangan gunakan telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik dan tidak manfaat, ya. Lebih baik pura-pura kita tidak usah mendengarkan. Karena besok telinga akan protes ke hadapan Allah, gitu ya. Perut juga gitu, punya hak untuk diisi dengan yang halal. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan punya konsekuensi hukum. Enggak, makanya kita harus hati-hati sekarang karena kita semua kan mukallaf. Makan harus kita niati agar menjadi ibadah, biar apa? Menjadi makannya menjadi naik, menjadi yang dari mubah menjadi sunnah. Kalau sunnah berarti kan ibadah berpahala. Kalau kita lakukan berpahala, tidak dilakukan ya tidak berdosa. Gitu ya. Nah, tidur pun agar kita dapat jadi pahala, kita niati ketika mau tidur, nanti malam mau bangun tahajud. Meskipun kebablasan. Yang penting dari niat tidurnya sudah sunnah tidur kita. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu maksud dari hukum taklifi. Jadi, setiap kita akan dipertanggungjawabkan. Kita bicara itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kita berpikir juga sama lah. Semua anggota tubuh yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari lima hukum itu. Nah, itu intinya ya. Taklifi seperti itu. Tidur bisa wajib, tidur bisa sunnah, bahkan tidur bisa haram. Gimana tidur haram itu? Tidur kalau Bapak Ibu sudah masuk waktunya sholat, masih leyeh-leyeh, akhirnya ketiduran. Nah, gitu ya. Nah, itu sama halnya apa? Apa namanya? Tidak menyengaja, tidak sholat itu haram tidurnya itu, ya, ketiduran. Kemudian dari hukum taklifi kita masuk ke hukum wad'i. Kalau jadi hukum taklifi, hukum yang melekat ya. Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu lakukan ini tidak bisa lepas dari hukum taklifi yang lima itu. Ya, apakah bernilai ibadah atau tidak tergantung dari niat kita. Ada hukum wadai. Hukum wadai itu hukum kausaliti ya. Conditional law itu istilahnya. Artinya ada lima juga. Ada disebut dengan sebab, syarat, mani, asal dan rukhsah, azimah rukhsah, dan ada sah dan batal. Dan maksudnya gimana? Hukum yang timbul karena adanya suatu persoalan. Itu causality wada'i. Tergantung pada konteksnya. Misalnya, sebab. Sebab itu maksud dari apa, hukum sebab itu gimana? Nah, ini tanya lagi saya. Ini biasa saya tanyakan. Menurut Bapak Ibu,
Apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Nah, coba. Ada yang bisa Izin bantu? Pak Yai, saya jawab izin. Ya, silakan. Ibu Sarip siapa? Jenudin dari Kota Serang, Pak. Pak Yai. J. Oh, J, silakan. Pertama, dia seorang Muslim. Oke. Kedua, udah masuk sholat. Udah masuk Terus, waktunya. ya. Ya, berakal. Ah, Terus berilmu juga, Pak Yai. oh, berilmu. Ya, ya, ya. Cukup, Pak Yai. Biar yang lain Cukup. lanjutin, Pak Yai. Bagus. Luar biasa. Lengkap sampai yang tidak dibutuhkan masuk semua. Ada lain? Izin Yai, Ya, silakan. sholat itu kita jalankan sebagai bagian kewajiban karena dia sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan sarana kita mendekatkan diri kepadanya, Kiai. Nah, oke. Ingat pertanyaan saya, apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Nah, itu Ya penting. Pak Yai, J, karena Allah yang merintahkan. karena Allah yang memerintahkan. Oke. Ini yang resen siapa ini? Ibu? Yusuf, oke. Oh, Pak Yusuf, monggo silakan. Apa? Karena mukallaf, oke. Karena mukallaf. Oke. Ada yang lain? Sebab orang wajib sholat. Saya coba Pak Yai. J. Jadi selain mukallaf, kemudian sudah masuk waktu sholat, itu Hmm, juga tidak ada penghalang. tidak ada penghalang. Oke. Iya. Bagus. Ada yang satu lagi? Izin Pak Kiai, Silakan. Ya. penyebab kenapa harus sholat itu karena sholat merupakan rukun Islam mungkin ya, jadi kita harus wajib karena rukun jadi kita sholat. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan saya ini karena menjelaskan hukum wad'i yang disebut dengan sebab. Pengertian sebab itu seperti apa? Maka saya tanyakan. Kalau Bapak Ibu tadi bisa menjawab, berarti paham makna sebab yang dimaksud. Tadi sudah ada yang jawab benar, ya. Sebab kita wajib sholat itu karena apa? Karena sudah masuk waktunya sholat. Itu ya. Bukan karena mukallaf. Kalau karena sebab mukallaf orang wajib sholat, maka tiap saat dia sholat terus gitu kan. Ya, kan nggak begitu ya. Jadi orang yang apa namanya, yang syarat untuk sholat memang harus mukallaf. Tapi yang menjadi sebab orang wajib sholat karena masuk waktu sholat. Kayak sekarang jam 5.15 ya. Ini di apa namanya belum masuk waktu maghrib. Apa boleh kita sholat maghrib? Nah, gitu kan nggak boleh, haram malahan ya. Belum waktunya maghrib kita sholat maghrib, nggak boleh. Itu malah haram. Nanti kalau sudah adzan maghrib, baru kita wajib sholat maghrib. Sebab masuk waktu sholat, kita wajib melaksanakan sholat. Itu makna sebab yang ingin saya sampaikan ya. Yang kedua, ada syarat saya kira Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan auditor halal ini karena sudah memenuhi semua persyaratan. Ada mani, mani itu sesuatu yang mencegah. Semula dia mendapatkan, punya hak, tapi tercegah, terhalang karena perbuatan yang dia lakukan. Contohnya misalnya ada anak memiliki anak yang otomatis punya hak waris terhadap bapaknya, ya kan? Seorang anak punya hak waris terhadap bapaknya. Tapi karena mungkin dia tuh lama nunggu bapaknya meninggal, akhirnya nggak sabar dibunuh bapaknya. Nah, karena sebab membunuh bapaknya, maka yang semula dia harusnya dapat waris, ya, hak waris menjadi terhalang. Terhalang sebab tindakan pembunuhan itu. Nah, itu manik namanya. Ada rukhsah dan azimah dan rukhsah. Ini contohnya memang seperti apa nama? Salat safar, ya. Sholat safar itu maksudnya apa? Sholat yang ketika kita sedang bepergian, Bapak Ibu ya. Sholat duhur itu normalnya 4 rakaat pada waktunya. Asar juga 4 rakaat pada waktunya. Ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat pada waktunya. Nah, tapi kalau kita sedang bepergian, tujuannya baik, bukan maksiat ya. Tujuannya baik, bepergian, jarak tempuhnya 90 kilometer ya, jarak tempuhnya sudah melewati angka 90 kilometer atau lebih, maka
Sholat duhur boleh kita ringkas dengan 2 rakaat. Itu namanya rukhsah, ya. Bisa kita ringkas sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Satu. Atau bisa kita sholat tidak diringkas, 4 rakaat sholat duhur, tapi kita kerjakan di waktu asar. Atau sholat asar 4 rakaat kita kerjakan di waktu sholat duhur. Itu namanya jamak, gitu ya. Nah, atau kita pilihan ketiga, digabung aja semuanya. Kita sholat duhur di waktu asar 2 rakaat, ya, atau sholat asar 2 rakaat di waktu sholat duhur. Nah, itu namanya jamak qashar. Nah, itu namanya rukhsah. Rukhsah itu keluar apa? Keringanan yang Allah berikan atas hukum azimah, ketentuan asal. Allah berikan keringanan karena ada penyebabnya yang dibenarkan oleh syariat, yaitu sedang bepergian bukan maksiat, tapi bepergian untuk suatu yang baik. Maka boleh kita melakukan jamak kosor. Jamak boleh tanpa kosor, kosor tanpa jamak juga boleh. Terserah Bapak Ibu mau ambil yang mana. Diambil semuanya Pak, boleh. Jamak sekaligus kosor juga boleh ya. Yang tidak boleh kalau tidak sholat. Nah itu baru tidak boleh ya. Nah itu namanya azimah dan rukhsah. Begitu juga bulan suci Ramadan ya. Bapak Ibu mungkin lagi apa namanya bepergian di tengah apa Ramadan terasa berat, boleh kita tidak puasa, tapi wajib mengkodok di luar bulan suci Ramadan. Wah, ya. Cuman kalau kita merasa tidak masyakat, merasa tidak berat, ya nggak apa-apa, tetap berpuasa. Oke ya. Yang terakhir sah dan batal. Baik. Saya kira lanjut ta'rifat ini saya kira definisi sudah paham ya halal ya apa segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah itu ya tidak ada lagi hambatan haram sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak boleh kalau kita kerjakan berdosa kita tinggalkan itu berpahala itu haram ya kalau apa namanya makruh sebaiknya ditinggalkan ya kalau kita kerjakan tidak apa-apa, tapi itu tidak disukai oleh Allah, makruh. Kemudian lanjut, ini ada mandub atau sunnah. Itu kalau kita kerjakan berpahala, tidak kita kerjakan sunnah dosa, tidak berdosa. Terakhir, apa ini mubah, suatu yang bersifat pilihan bagi kita ya. Boleh kita kerjakan atau boleh kita tinggalkan. Baik, lanjut. Baik, halal dan haram dalam Al-Quran. Kata haram itu ada disebut oleh Al-Quran 72 kali. Dari 72 kali itu ada 19 kali kata haram yang berhubungan dengan makanan. Oke ya. Ini lanjut. Disebutkan Al-Baqarah 173 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala adin fala itsma alai innallaha ghafurur rahim. Di sini Bapak Ibu coba ya yang Allah haramkan dari makanan tuh hanya ada 4 ya. Allah haramkan atas 4 hal dari makanan. Selain 4 hal itu Allah halalkan. Wah, itu artinya apa? Yang Allah halalkan jauh lebih banyak dibanding yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan itu? Oh, nama harrama alaikum al-maitah. Al-maitah itu adalah bangkai, ya. Waddama dan darah yang mengalir. Darah mengalir itu kalau darah tidak mengalir halal. Contohnya apa darah tidak mengalir itu? Yang membeku dalam tubuh. Apa contohnya? Dendeng sapi. Hati. Hati, limpa, paru-paru itu kan semua kan dari darah itu ya. Itu halal. Tapi darah yang mengalir biasanya masih ada praktek sampai saat ini ada juga penjual yang nakal itu apa hewan disembelih darahnya ditadah kemudian dikeringkan digoreng. Wah, itu ada nggak di daerah Bapak Ibu itu? Nah, itu dijual itu haram itu ya. Di Nah, Medan ada, Sa. Kiai. ah, Di Medan ada. ada, insya Allah ada itu di mana-mana itu. Itu Yang seolah-olah menyakitkan. apa paru-paru ya, buat paru-paru sendiri gitu ya.
ala paru-paru atau hati sendiri dibuat kering, dijual. Ya, itu haram itu karena berasal dari darah mengalir. Walahmal khinzir dan daging babi ditambah dengan keterangan dari hadis kalbun anjing wa ma uhilla bihi li ghairillahi bi dan daging dan hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih secara syar'i. Nah, itu disebut dengan bangkai. Artinya dari keempat hal ini sebenarnya ada tiga yang Allah haramkan. Bangkai, darah mengalir, oh empat ya, daging babi dan daging anjing, empat ya. Bangkai itu artinya apa? Hewan yang mati tapi matinya tidak dengan cara yang disembelih yang benar. Menyembelih yang benar itu apa? Terputus empat saluran, ya, tiga saluran, tenggorokan, kerongkongan, pernafasan. Ya, kalau itu tidak terputus maka haram jadi bangkai. Ingat loh Bapak Ibu, saya masih Bapak Ibu kalau apa namanya mungkin masih bisa menyaksikan, terutama ayam. Ayam kalau utuh coba lihat lehernya, ya. Kadang itu tidak putus, ya, tidak melebar. Itu ciri kalau sembelihannya benar. Kadang ada yang hanya dibolong, ya, dibolong. Kalau dibolong jelas itu haram, ya. Artinya apa? Bangkai dia sudah tidak boleh kita konsumsi. Ini tugas peran dari Bapak Ibu semua melakukan edukasi di masyarakat. Masih banyak itu. Makanya saya kalau ke warung-warung menghindari melihat, ya, melihat ayam kalau utuh. Aduh, nggak berani saya. Daripada kalau nanti kelihatan, ya berarti saya nggak boleh makan di situ lagi. Itu haram sudah. Nah, gitu ya. Dilihat lehernya itu. Baik. Pak Kiai mohon izin untuk mengingatkan kita sampai 17.30 ya Pak Kiai. Waktu Oke. untuk materi ini 1 jam. Baik. Tinggal berapa menit lagi? Halo? 11 ya. 11 menit, ya. 11 menit. 11 Baik, saya menit. percepat. Oke ya. Semoga Bapak Ibu nangkap langsung. Terus lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Nah, itu sebelumnya satu lagi saya ingin menjelaskan. Ah, sebelumnya. Ah, ayat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, ya, la'allakum tuflihun. Kalau tadi ada tiga makanan yang diharamkan oleh Allah plus satu lagi, empat makanan tadi yang diharamkan, apa namanya, bangkai, darah mengalir, babi dan anjing. Kemudian yang minuman yang diharamkan hanya satu. Ya, hanya satu. Apa? Innamal khamru. Ya, khomer. Khomer itu apa? Khomer itu adalah alkohol yang kandungan etanolnya 0,5% ke atas. Artinya kalau ada alkohol yang kandungan etanolnya kurang dari 0,5% tidak disebut khomer. Maka itu tidak haram. Itu ya, Bapak Ibu harus clear di sini. Jangan langsung gebiah uyah semua alkohol itu haram. Tidak, lihat kandungannya dulu. Kalau untuk dikonsumsi namanya kandungan etanol ya. Kalau tidak dikonsumsi kandungannya biasanya kan metanol gitu ya. Bapak Ibu mungkin yang punya basic itu jauh lebih paham dari saya. Ya, hasil ketetapan sementara ini ditetapkan angka 0,5%. Kandungannya itu sudah berarti itu sudah menjadi khomer. Kalau sudah homer haram dikonsumsi, gitu ya. Nah, kali di bawah itu tidak. Atau yang kedua, alkohol itu produksi dari pabrik yang memang khusus membuat minuman keras, maka kita tidak perlu tahu lagi kandungan etanolnya, sudah mutlak haram. Kalau misalnya alkohol yang diproduksi oleh pabrik minuman bir misalnya, ya sudah langsung haram aja itu. Oke ya. Terus lanjut. Lanjut. Ini halalan toyib. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sebenarnya saya tanyakan dulu. Atau ada satu dua yang mau bantu saya jawab. Bedanya halal dan toyib apa? Ada yang bisa bantu? Mohon izin Pak Yai, kalau Ya, halal menurut
apa namanya, kalau halal itu menurut syariat, kalau toyib itu mungkin secara kesehatan, higienis, kedokteran begitu Pak Yai. Nah, pertanyaannya, apakah halal itu pasti toyib, ataukah toyib itu pasti halal? Belum Nah, Pak Yai. Yang nah, halal belum tentu Halal. toyib, tergantung individunya. oke, Kadang-kadang tidak Izin cocok Yai. buat individu tertentu walaupun itu halal. Izin Yang oke, Yai. toyib, bagus. walaupun itu bersih, walaupun bagus, belum tentu itu halal Pak Yai. Karena Oke, belum bagus. tentu dia memenuhi syariat, begitu Pak Yai. Izin Jadi Yai. halal belum tentu toyib. Belum tentu toyib, Kalau toyib belum tentu halal. belum tentu semuanya. Izin Yai. Izin Yai. Ya, silakan. Kalau toyib Yai sudah pasti halal. Kalau Toyib pasti halal halal. belum tentu toyib. Nah, ini tambah bingung saya ini. Ada menjawab Balik, Bingung bareng Pak Yai. balik itu. ya, silakan siapa Ibu? Silakan. Iya Pak Yai, kalau toyib itu berkaitan dengan kualitas atau mutu dari produk itu Pak Yai. Kalau Nah, halal kan memang sudah sesuai dengan syariat. nah. Jadi belum tentu halal itu toyib Pak Yai. Kalau toyib? Makanya ada halalan toyiban. Jadi yang kita makan itu tidak hanya halal saja, tetapi juga harus berkualitas atau bermutu, bermanfaat buat kesehatan Pak Yai. Jadi Ya, toyib itu berkaitan dengan kualitas atau ya. mutu suatu Oke. produk. Halal belum tentu toyib ya. Ya, betul Yai. Tapi kalau toyib Udah pasti halal toyib. pasti halal. Iya. Iya. Contohnya Yai, mie instan Yai. Ah, Mie instan itu halal tapi tidak toyib dia. tidak toyib. Iya, karena kalau Oh, itu. melewati dosis bumbunya itu bisa ini kalau ada masalah Oke. organ. Contohnya toyib yang pasti halal. Yang toyib tapi belum tentu halal, daging babi itu sendiri Pak Yai. Ah, gimana? Kok daging Mungkin babi? secara kesehatan, secara nutrisi bagus. Oh, Secara produksi sekarang Perancis sudah bisa berternak babi tanpa ada cacing pita, begitu kan? oh. Artinya toyibnya bisa terpenuhi, tapi dia secara asal, secara terciptanya memang diciptakan haram, nggak bisa jadi halal Pak Yai. Tapi kalau kajian ilmiahnya daging babi kan memang ini tidak baik itu, tidak toyib. Ah, Itu oke. contohnya kurang bagus itu. Ya, coba Contohnya Pak kurang Sukri. tepat maksudnya. Ya. Pak Sukri, Kalau Ustaz. menurut saya Gimana? secara hukum Islam kalau halal itu sudah pasti toyib. Tapi kalau toyib itu belum tentu halal. Oh, wah ini bulat le ini tambah bingung saya ini. Ibu Kita Ainun, bareng Pak Yai lah. Bu Ainun, Izin Pak, izin Ye. Pak. Cip, Kalau halal itu berarti sah, dibenarkan syariat Islam. Ah, Jadi boleh dimakan. Kalau toyib ah, itu sesuatu yang baik, ah. sehat, bergizi. Oke. Seperti itu, Pak. Enggak, pertanyaannya itu apa halal pasti toyib, toyib pasti halal? Belum tentu, Pak Yai, belum tentu, Pak. belum tentu. Izin Yang belum tentu yang mana? berpendapat. Halal belum tentu toyib. Oke. Kalau toyib, Kalau toyib itu insya Allah halal. insya Allah tuh gimana? Ya pasti halal. Ah, pasti halal. Karena Baik. toyib itu kan berarti bersih, baik, tidak berbahaya, tidak menjijikkan, aman dikonsumsi. Nah itu kalau tinjauan syariatnya termasuk halal. Halal itu kan terkait dengan status hukum. Itu. Kalau toyib itu terkait dengan kualitas dari produknya itu begitu. Baik. Bagus. Jadi sudah ya, masih ada yang membantah ini? Halal pasti, toyib itu pasti halal. Kalau Iya. halal belum tentu toyib. Oke ya? Bisa disepakati ya, bisa diterima ya? Iya, Pak Yai, karena Iya, makan Pak mie Yai, banyak belum sepakat. tentu toyib. Yang saya ingin saya ingin sampaikan Bapak Ibu, cara berpikirnya saya sampaikan tadi bahwa Allah yang menghalalkan dan mengharamkan. Artinya apa? Yang Allah halalkan itu pasti baik dan manfaat untuk manusia. Ya, kita harus iman dan yakini ini, percaya ini. Apapun yang Allah halalkan itu pasti baik, gitu, dan manfaat. Apapun yang Allah haramkan itu pasti tidak baik, pasti madarat.
Itu kita harus beriman orang Islam. Kalau enggak ya kita tidak Islam lagi namanya ya. Jadi kita harus iman, ini dasar pokok pertama. Nah, apakah jadi pertanyaan seperti tadi, apakah yang halal itu pasti toyib? Nah, itu menjadi tadi jawabannya sudah baik, relatif ya. Kayak misalnya saya, saya contoh ya. Saya ini tidak suka duren. Nah, duren halal apa enggak? Halal Halal. kan? Nah, Tambahkan saya itu dengar Halal. Halal secara kalau zat. misalnya Bapak tidak tidak ada saya dengar pendapatan, dengar baunya ya duren aja udah dalam pusing. penilaian Kalau dekat dengan duren, ini wah ya perut Bapak jadi melilit saya jatuhnya ini. ya nilainya nggak bertambah kan ya Pak ya. Nah, oke. Jadi apa namanya? Duren bagi saya ya memang aslinya halal, tapi karena menyiksa, membuat saya sakit, doror, maka menjadi haram. Oke ya, tidak lagi toyib, tapi tidak makan makan kalau menyiksa menjadi doror, penyakit bagi saya, haram hukumnya saya memakan. Gitu ya. Sebaliknya, yang toyib itu pasti halal. Iya, kenapa? Karena yang toyib itu tidak mungkin berasal, kalau Allah mengatakan toyib itu berarti pasti berasal dari sesuatu yang halal. Tidak mungkin tidak ada, kan bertentangan logikanya. Kok babi itu toyib? Itu gimana? Babi diharamkan oleh Allah. Gitu ya. Yang diharamkan oleh Allah itu pasti dan yakin, pasti hakul yakin, itu pasti tidak baik. Kalau ilmu pengetahuan sekarang ini baru menemukan cacing pita, tapi kita kan juga tahu sisi buruk negatif dari babi. Babi itu salah satu hewan yang makan kotorannya sendiri, misalnya ya, dan berbagai hal yang sangat tidak baik gitulah. Itu bukan ilat ya, tapi hikmah. Kita melihat salah satu rahasia Allah kenapa Allah haramkan babi. Ya, babi itu memang hewan istimewa, satu-satunya hewan yang Allah haramkan tapi Allah tidak sebut ilatnya. Ilat itu adalah penyebab ada dan tidak adanya hukum. Ya, misalnya minuman itu haram karena ada ilat memabukkan. Ketika memabukkannya dicabut tidak ada. Kayak contoh tadi, alkohol itu bisa disebut homer kalau etanolnya 0,5%. Tetapi ketika dikurangi 0,2%, maka sudah tidak lagi disebut homer dan menjadi halal. Nah, gitu ya. Itu namanya ilat. Paham ya? Sesuatu yang menyebab terjadi ada dan tidak adanya hukum. Itu ilat. Kalau hikmah itu tidak merubah adanya ilat. Cacing pita misalnya. Teknologi canggih bisa dihilangkan cacing pita. Tapi hukum status keharaman babi tidak bisa dihilangkan. Tetap haram meskipun tidak ada cacing pitanya. Kenapa? Karena cacing pita bukan ilat hukum. Tapi hikmatul hukm. Ya. Oke. Gitu ya. Lanjut, lanjut. Nah, dari ini kita Bapak Ibu ini yang halalan thayyiban. Makanya ya ladina amanu, kulu mimma fil ardi halalan. Makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal. Dari yang halal itu pilihlah yang thayyib ya. Dari yang halal dulu pilihlah yang thayyib. Tidak semua halal tuh cocok untuk tubuh kamu. Yang punya kolesterol, asam urat, diabetes, nah, itu menjadi haram itu. Yang halal menjadi haram, ya. Pilihlah dari yang halal tuh yang toyib. Nah, apa yang terhindar dari empat ini? Penyebab makanan dan minuman tuh haram tuh karena empat hal ini. Pertama karena najis, ya. Ada unsur najisnya, terkena najis maka menjadi haram. Atau kotor dan menjijikkan, ya. Kayak contoh kasus, apa namanya, welut. Welut tahu nggak ya? Yang seperti lele itu loh, tapi licin. Iya, Belut, Nah, tahu belut, Pak belut. Ed, belut. belut. Belut itu halal, ya. Belut itu halal. Tapi saya jijik. Nah, itu artinya tidak tojib ya. Jijik saya. Karena ada unsur jijik, maka bagi saya belut itu haram. Oke ya, paham ya? Penyebab keharamannya itu bukan karena pada bendanya, tapi karena subjektifnya. Ya, itu jijik dan kotor. Yang ketiga, karena doror mengganggu kesehatan. Tadi itu apa namanya, makanan kue tart itu kan enak ya. Manis-manis, tapi bagi penderita diabetes haram itu.
gitu ya. Bagi penderita diabetes itu haram. Kenapa? Dengan sebab itu maka dia menjadi doror, sakit, dia tersiksa. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan tubuh kita tersiksa. Itu haram. Ya, jadi makanan haram sebab mengandung doror. Doror itu bisa subjektif. Kayak saya dengan durian itu saya makan maka perut saya jadi melilit itu nggak karu-karuan itu ya. Itu doror. Ada karena iskar memabukkan ya, karena unsur iskar atau karena memabukkan maka makanan itu menjadi haram dikonsumsi. Itu. Saya kira itu masih ada lagi. Oh, najis. Ini penjelasan masih. Waktu masih ada? Halo? Ya, Pak Kiai, mungkin karena penjelasan najis belum dibahas ya, Pak ya. Kita Ya. tambah sekitar 3 menit ya, Pak ya. Boleh. Najis itu ada tiga. Ada najis yang mukhaffafa, ada mutawasito, ada mughalladah. Najis mukhaffafa itu artinya najis yang diampuni karena sangat saking ringannya. Contoh najis mukhaffafa hanya satu. Pipis dari bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan eksklusif ASI. Kalau dia pipis tidak perlu dicuci, tidak perlu disiram, cukup dicipratin air. Ya, karena pipisnya itu masuk kategori mukhaffafah. Oke ya. Selain itu, misalnya bayi laki-laki yang usianya sudah 2 tahun, maka tidak lagi mukhaffafah. Atau bayi laki-laki belum usia 2 tahun, tapi sudah makan gulai. Nah, itu maka pipisnya sudah tidak mukhaffafah. Ya, oke ya. Kalau perempuan, apalagi sama. Meskipun belum 2 tahun, kalau perempuan, maka pipisnya masuk kategori hukum mutawassithah. Cara membersihkan seperti itu. Kalau mukhaffafah cukup diciprati air di mana tempat pipis itu. Yang kalau mutawasito, tengah-tengah, itu najis itu ada dua. Ada najis hukmi, ada najis aini. Najis hukmi itu artinya najis yang tidak kelihatan benda najisnya. Kalau aini itu najis yang kelihatan najisnya. Kayak misalnya baju kena telek, mohon maaf, maka kelihatan. Tapi kalau baju kena pipis, nggak kelihatan. Ya kan? Yang tidak kelihatan disebut dengan hukmi, yang kelihatan disebut dengan aini. Nah, dua-duanya cara membersihkan, menyucikan harus dihilangkan najisnya itu. Hilang najis itu tiga hal cirinya. Baunya sudah tidak ada, warnanya sudah normal, tidak ada lagi berubah kuning, menguning atau apa, dan terakhir rasanya. Ini tidak perlu Baik, ya, tidak perlu dicicipi. Tapi rasanya juga tidak ada. Tiga hal. Launun, baik. ta'mun, dan rihun. Itu najis terakhir, mughalladah. Mughalladah itu spesial najis karena anjing dan babi. Apapun yang berhubungan dengan anjing dan babi atau turunan dari anjing dan babi, maka itu disebut mughalladah. Mughalladah cara membersihkannya harus dibasuh 7 kali siraman, 1 kali di antara 7 itu harus menggunakan debu. Gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menanyakan kenapa harus 7, nggak 9, nggak 5. Itu namanya dogma. Seperti Bapak Ibu disuruh sholat subuh 2 rakaat. Jangan ditanyakan kenapa 2 kok 3, 3, 3, 5. Gitu ya. Jadi Ya, perintah Rasul kalau mughalladoh anjing dan babi harus dibasuh 7 kali. 1 kalinya entah di pertama, terakhir, tengah harus menggunakan debu. Saya kira itu. Terima kasih. baik. Terima kasih atas diskusinya dan juga pemaparan materinya, Pak Kiai. Eh, Barangkali memang banyak, seharusnya tidak 1 jam ya, Pak ya. Tapi Bapak Ibu Biasanya nanti akan ada pendalaman sebenarnya di hari keempat, fatwa-fatwa halal haram yang akan disampaikan juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Eh, untuk materi hari ini mungkin kita cukupkan dulu Pak Kiai ya. Mungkin ada closing statement Pak, silakan. baik, terima kasih. Saya berharap dan berdoa insya Allah semua Bapak Ibu lulus ya sebagai auditor halal. Saya ucapkan insya Allah. Nah, Bapak Ibu, tugas auditor halal ini merupakan tugas yang sangat mulia karena Bapak Ibu ada di garda terdepan menjaga masyarakat kita jangan sampai mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah.
ya. Kalau kami yang ada di Komisi Fatwa itu mendapatkan laporan hasil investigasi Bapak Ibu semua, baru kami menghukumi. Jadi kami tidak tahu langsung di lapangan ya. Yang tahu langsung di lapangan itu orang pertama itu ya Bapak Ibu semua. Maka tugas Bapak Ibu sangat mulia sebagai auditor. Nah, karena itu biar itu menjadi ladang ibadah bagi kita, ayo kita niati itu untuk sebagai ibadah Bapak Ibu ya. Kalau toh pun dari hasil bekerja sebagai auditor ini menghasilkan hal-hal yang positif, misalnya dapat bayaran dan segala macam, ya itu merupakan keberkahan ya dari hasil kerja kita. Tapi jangan sekali-kali kita niati itu. Biar kita itu betul-betul ini sebagai investasi amal kita di dunia ini. Niatkanlah ini sebagai ibadah kita, amal soleh kita, tabungan kita di akhirat. Allah akan mencukupi kehidupan kita. Allah yang pasti akan menjaga seluruh kebutuhan kita kalau kita hanya berharap kepada Allah. Itu saja yang bisa saya Amin. sampaikan. Semoga kita Amin. semua diselamatkan dunia akhirat oleh Allah. Kumpul kembali besok di surganya Allah. Amin. Allah. Amin. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.